Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa. Hari ini kita kembali belajar pada mata kuliah termodinamika. Dan pada hari ini kita sudah sampai kepada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua hari ini kita akan membahas tentang zat murni dan karakteristik gas ideal. Capaian pembelajaran pada minggu ini, pada pertemuan hari ini, agar mahasiswa menguasai konsep dan karakteristik gas murni dan gas ideal. Yang kedua adalah agar mahasiswa menguasai teori gas ideal. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mengerti aplikasi gas ideal dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang teknik otomotif. Nah, baiklah para mahasiswa, kita mulai pertemuan kita hari ini dengan pengertian. Sebelum kita kepada zat atau gas ideal, saya akan menyampaikan pada pengertian zat murni, yaitu zat yang mempunyai komposisi kimia yang tetap, yang konstan pada semua bagiannya. Nah, zat murni ini bisa berbentuk tunggal maupun campuran atau homogen maupun heterogen. Contoh zat murni misalnya air, nitrogen, helium, itu adalah homogen. Kemudian CO2 itu adalah heterogen, artinya ada campuran. Para mahasiswa, selain kita membahas tentang zat murni, tentu kita juga membahas tentang udara. Udara kita semuanya tahu bahwa merupakan campuran dari beberapa zat, tapi masih bersifat zat murni. Tetapi campuran antara minyak dengan air itu bukan merupakan zat murni, karena tidak dapat bercampur secara homogen. Artinya, dia sudah menjadi heterogen. Nah, zat murni itu bisa dalam wujud padat, dalam wujud cair, maupun dalam fase gas. Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang itu. Nah, semakin ke gas, itu fasenya semakin kecil. Sebaliknya, pada saat fase padat, itu bentuknya, wujudnya lebih besar dibandingkan dengan saat fase gas maupun fase dalam keadaan cair. Nah, zat murni ini, para mahasiswa, mengalami perubahan pada keadaan yang berbeda-beda. Dan zat murni ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya, yang pertama adalah P dan yang kedua adalah T. P menunjukkan tekanan, sementara T menunjukkan temperatur. Dalam keadaan tertentu, ini adalah fungsinya adalah fungsi linier, dan ini pada temperatur 100 derajat Celcius, ya, Celcius, fungsinya bukan linear lagi, tetapi ketika air itu dipanaskan sudah mencapai 100 derajat Celcius, maka tekanannya semakin memuncak, semakin tinggi dibandingkan apabila suhunya di bawah 100 derajat Celcius. Gambaran grafik ini maksudnya seperti itu. Kemudian para mahasiswa, tadi saya mengatakan zat murni bisa dalam fase padat, fase cair maupun fase gas. Nah, dalam diagram ini akan kita ketahui seberapa besar pengaruhnya atau perubahan karakteristiknya dari masing-masing fase
yaitu fase cair menuju fase gas. Kita lihat di sini ada dua grafik. Grafik A di sini ya, dan grafik B. Nah, pada gambar ini, di gambar A, garis AB di sini A, di sini B, menunjukkan pemanasan pada fase liquid. Liquid itu artinya adalah cair sampai mencapai titik air jenuh di titik B. Titik B-nya di sini, titik jenuh. Kemudian titik BC terjadi proses penguapan yang terjadi pada temperatur konstan dan tekanan konstan. Inilah 100 derajatnya di sini. Lah, karena pada suhu 100 derajat terjadi penguapan dan pada saat itu terjadi temperatur konstan dan tekanan konstan hanya sesaat. Karena nih titiknya adalah arahnya arah X. Kemudian pada titik B adalah 100% liquid. Di titik B masih liquid. Sedangkan pada titik D di sini adalah 100% sudah berubah menjadi gas. Ini adalah gambaran perubahan fase dari air, dari cair menuju gas. Apa yang memengaruhinya? Salah satunya adalah tekanan dan volume dan juga temperatur. Karena tidak bisa digariskan atau digambarkan dalam satu grafik antara P, V, dan T. Para mahasiswa, garis CD yang ada di situ, garis C di sini, kemudian D di sini, menunjukkan pemanasan lanjut dari uap, sehingga kondisi uapnya disebut dengan panas lanjut atau superheated steam. Kemudian pada grafik yang kedua, ini menunjukkan ketika ada kenaikan temperatur, maka ada kenaikan volume. Pada titik tertentu, volumenya akan turun. Namun, disertai juga temperatur juga akan turun. Nah, pada keadaan seperti ini, T2-nya lebih besar dari T1. Artinya ada penurunan T. Kemudian, superheated steam terjadi ketika P2 lebih besar daripada P1. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menuju pada pengertian gas ideal. Kemarin kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang sistem dan lingkungan. Sistem adalah kita gambarkan kemarin dengan panci yang tertutup. Nah, di dalam panci itu misalnya ada air dan kemudian ada gas karena temperatur dinaikkan. Nah, setiap ada pemanasan yang terjadi dalam panci yang ditutup tadi, ada molekul-molekul. Setiap benda itu mempunyai molekul-molekul. Setiap ada pemanasan, setiap menuju proses menjadi gas, itu molekul-molekul itu terjadi tolak-menolak. Sehingga Anda bayangkan di dalam sebuah panci itu, dia akan bertebaran kemana-mana molekul-molekul itu. Dan terjadi tabrakan dari molekul-molekul tersebut. Nah, tabrakannya molekul-molekul tersebut itu bisa menimbulkan efek tekanan dalam gas di dalam panci tersebut. Nah, kemudian yang perlu saya katakan, semakin tinggi temperatur suatu gas, artinya kan pemanasan terus dilakukan, maka semakin besar kecepatan geraknya. Artinya, semakin tinggi temperaturnya, maka tabrakannya itu semakin besar. Dan tidak menutup kemungkinan tekanan yang ditimbulkan juga semakin besar. Karena tekanan yang lebih besar menyebabkan momentum tumbukan terhadap dinding dalam panci itu pun semakin besar. Nah, para mahasiswa, kejadian ilustrasi tersebut bisa dihitung dengan analisis matematika.
Nah, hubungan antar variabel tersebut dalam properti tersebut digambarkan, misalnya tekanan disimbolkan dengan P, temperatur disimbolkan dengan T, dan volume ruangan disimbolkan dengan V. Kemudian hubungan antar variabel P, tekanan, volume ruangan, dan T atau string disebut dengan keadaan gas ideal. Hubungan P, V, dan T ini biasa orang menyebutnya dengan persamaan Boyle-Gay-Lussac. Dan kemudian persamaan Boyle-Gay-Lussac tersebut diasumsikan adanya suatu jenis gas ideal yang mempunyai sifat-sifat ideal. Oke, kita lanjut. Nah, dari rumus-rumus tadi, hubungan antar variabel antar P, V, dan T ini dirumuskan dengan P, V sama dengan R kali T. P adalah tekanan absolut gas, V-nya adalah volume spesifik, R adalah konstanta gas, sementara T adalah temperatur gas. Dengan ketentuan adalah R sama dengan Rm per M besar. R-nya di sini adalah konstanta gas universal yang harganya diketahui sebesar 8,314 kJ per kilomol derajat Kelvin. M di sini, M besar, adalah massa setiap molekul gas. Satuannya adalah mol. Nah, dari rumus tersebut di atas, maka persamaan gas ideal dapat dituliskan PV sama dengan MRT. M tadi saya mengatakan bahwa M adalah massa dalam satuan mol. R-nya adalah konstanta gas dalam satuan kilomol per Kelvin, kilojoule per kilomol Kelvin, harganya adalah 8,314, T-nya adalah temperatur. Nah, dari persamaan ini, dari persamaan 1 dan 2 ini, kita uraikan, kita hubungkan dengan keseimbangan keadaan, yaitu P, V, T 1 sama dengan P2, V2 sama dengan T3. Ini adalah keseimbangan gas ideal atau biasa disebut dengan STB, gas ideal. Jadi rumusnya keseimbangan gas ideal adalah PVT1 sama dengan P2V2 kali T2. Nah, sebagai contoh sekarang. Contoh yang pertama, sebuah ban mobil dengan volume 0,6 meter pangkat 3, volume kan, atau meter pangkat 3 sama dengan liter, diisi dari tekanan 100 kPa hingga ke tekanan 200 kPa. Pertanyaannya adalah hitung massa udara dalam ban tersebut jika temperaturnya adalah 20 derajat Celcius. Baik, kita jawab soal ini. Udara diasumsikan sebagai gas ideal, tunggal kan tadi kan, dengan kondisi-kondisi yang diberikan. Dalam persamaan gas ideal, tadi dirumuskan PV sama dengan MRT. Kita gunakan tekanan absolut dan temperatur absolut, di mana P tadi adalah dari 100 kPa menuju ke 200 kPa. Tinggal kita menjumlahkan di sini kan. Dari 100 menuju 200, maka total keseluruhan yang ada di ban tadi, udaranya adalah, tekanannya adalah 300 kPa. Kemudian temperaturnya adalah 200 derajat Celcius. Perhitungan dalam satuan derajat, dalam satuan SI, semuanya dikonversikan dalam bentuk derajat Kelvin.
Tadi dikatakan 20 derajat di situ adalah 20 derajat Celcius. Maka apabila dikonversikan ke dalam bentuk Kelvin, maka harus ditambahkan 273. Jadi temperaturnya adalah 293 Kelvin. Dari 20 plus 273 kan. Nah, kita punya persamaan seperti ini kan. PV sama dengan MRT. Yang ditanya adalah massa kan. Di sini kan. Massanya dicari. R-nya kan ada tetapan di situ. Kemudian T-nya sudah tahu. Volumenya tahu. Kemudian tekanannya tahu. Maka di sini M sama dengan PV per RT. P-nya adalah 300 Newton. Tadi kan dalam bentuk kilo diurai. Berarti kan kali 1000. 300 kali 1000 kan. Ini kan tadi kan 300 kPa atau sama dengan di sini adalah 3000 Newton. 10 pangkat 1, 2 kali ditambah 3 berarti 10 pangkat 5 ya. Satuannya adalah Newton meter pangkat 2 kali V-nya berapa? V-nya adalah 0,6 meter pangkat 3. Ini adalah harga tetapan 287 Newton meter per kilogram Kelvin. Kemudian dikalikan temperaturnya dalam satuan Kelvin, maka M-nya di sini adalah 2,14 kg. Dalam perhitungan, dalam termodinamika, harus Anda perhatikan penggunaan satuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam setiap soalnya. Anda paham? Kita teruskan materi kita apabila Anda sudah paham. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda tulis pertanyaan Anda di dalam forum. Insya Allah semua pertanyaan dari mahasiswa akan saya jawab. Oke? Nah, dari kita mengetahui karakteristik awal dari gas ideal atau gas sempurna sama saja, maka sifat-sifat gas ideal salah satunya adalah tadi kita mengetahuinya apa saja yang mempengaruhi atau yang mengontrol dari gas ideal. Yang pertama adalah apa? T. T tadi disimbolkan dengan temperatur ya. Kemudian tekanan adalah P. P ya. Kemudian volume adalah V, kemudian temperatur adalah dalam satuan Kelvin kalau SI. Dan ini simbolnya adalah T. Ada 3 hal yang mempengaruhi, yang mengontrol dari sifat-sifat gas ideal. Yang pertama adalah tekanan, yang kedua adalah volume, yang ketiga adalah temperatur. 3 itu sangat mempengaruhi yang namanya karakteristik dari gas ideal. Baik para mahasiswa, kita lanjutkan. Nah, sifat-sifat gas sempurna atau gas ideal dalam perjalanannya itu menggunakan atau dirumuskan melalui rumus Boyle atau hukum Boyle, kemudian hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac tadi yang PV MRT tadi dirumuskan oleh Gay-Lussac. Sebenarnya ada 3 ya. Baik, kita lanjut. Nah, hukum Boyle. Hukum Boyle diformulasikan oleh Robert Boyle pada tahun 1662. Hukum ini berbunyi, tekanan mutlak suatu massa dari gas sempurna atau gas ideal bisa berubah secara berbanding terbalik terhadap volumenya. Jika temperaturnya tetap, secara matematik bisa ditulis besarnya P ya, besarnya P itu berbanding terbalik dengan V atau disimbolkan seperti ini.
P itu berbanding terbalik dengan V, atau P disimbolkan seperti ini, berbanding dengan huruf V. Kemudian para mahasiswa, kita lanjutkan. Sementara untuk hukum Charles dirumuskan warga negara Perancis bernama Jacques Charles pada tahun 1787. Hukum ini dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah volume suatu massa gas sempurna atau gas ideal bisa berubah dengan berbanding langsung dengan temperatur mutlak jika tekanannya mutlaknya konstan. Atau dapat dituliskan rumusannya sebagai berikut. V berbanding terbalik dengan T, atau V per T bila konstan. Harganya konstan. Artinya tidak berubah ya. Kemudian hukum Charles, semua gas sempurna akan mengalami perubahan volume sebesar 1/273 dari volume awalnya pada 0 derajat Celcius untuk setiap perubahan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Dengan catatan jika tekanannya konstan. Dan harga inilah yang menjadi patokan antara perbandingan antara Celsius dengan Kelvin. Kalau Celsius, satuan Celsius itu digunakan temperatur untuk satuan SI, sementara untuk satuan British atau England atau Inggris itu menggunakan Kelvin. Ya. Nah, ini disimbolkan. V0 volume massa gas 0 derajat Celcius. VT volume massa gas yang sama pada P dan C. Maka bisa dituliskan rumusannya sebagai berikut. VT volume pada titik T atau V2, atau ini adalah misalnya 1, ini di 2, bisa saja. VT sama dengan V0 plus per 273 kali V0T itu sama dengan V0 per 273 plus T per 273 atau sama dengan V0 kali T per T0. Nah, persamaan ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. V per T sama dengan V per T. Di mana T adalah temperatur mutlak. Sementara T0 adalah temperatur mutlak dari 0 derajat Celcius. Tadi saya mengatakan kalau misalnya ini bisa ditulis saja T1 atau T pada keadaan awal. Kalau misalnya di sini tulis T2, artinya adalah T pada posisi setelah adanya perubahan. Karena ada perlakuan. Sementara untuk hukum Gay-Lussac bisa dituliskan tekanan mutlak dari suatu massa gas sempurna berubah berbanding langsung dengan temperatur jika volumenya konstan, atau dituliskan dalam bentuk matematika ini adalah P per T konstan. P per T sama dengan konstan. C ya, konstan ya. Kita lanjutkan para mahasiswa. Nah, secara umum untuk menyatakan kondisi ini, kedua hukum baik dari Boyle, baik itu dari Charles digabung dan memberikan persamaan umum. Persamaannya adalah PV sama dengan R kali T. Jika volumenya adalah V, pada persamaan gas umum dinyatakan dalam per 1 kg gas yang disebut dengan volume spesifik dan dilambangkan dengan Vs, ya, artinya volume spesifik, maka R pada persamaan karakteristik gas sehingga persamaan dapat dituliskan sebagai berikut. R-nya adalah di sini adalah tetapan. Tetap ya.
Kita lanjutkan. Lah, R adalah konstanta yang harganya sudah ditetapkan tadi saya mengatakan dari gas yang mempunyai karakteristik gas ideal atau secara sederhana disebut dengan konstanta gas. Dari uraian tersebut dapat ditulis dengan rumus seperti ini. Tadi yang sudah kita contohkan implementasi dalam satu soal, ya. Tadi M-nya yang ditanyakan kan. Nah, saya akan menyampaikan bahwa perjalanan rumusnya itu gabungan dari beberapa hukum yang ada. Ini tidak ada masalah. Tadi M yang ditanyakan, sekarang R kan. Untuk mencarinya, satuannya ini harus sama, satuannya kilogram meter per kilogram derajat Kelvin. R adalah konstanta, di mana rho di sini adalah tetapan kerapatan gas. Di sini ya. Nah, baiklah mahasiswa, dalam hitungan termodinamika pasti kita akan menjumpai apa yang disebut dengan calor specific gas. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa calor spesifik suatu gas itu secara umum itu diartikan atau didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur per satuan massanya sebesar 1 derajat Celcius. Calor spesifik itu ada pada saat volume konstan. Calor spesifik ada dalam keadaan tekanan konstan. Jadi jenis dari calor spesifik ada dua, yaitu pada volume konstan dan pada tekanan konstan. Nah, calor spesifik pada volume konstan sekarang adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur pada satuan massa gas sebesar 1 derajat Celcius jika dipanaskan pada volume konstan. Nah, umumnya calor spesifik pada volume konstan dirumuskan dengan CV atau KV. Oke, kita lanjut. Ini adalah gambaran bila ada katakanlah tempat yang itu ada isinya satu fluida yang ada pemanasan di sini. Di sini pemanasan. Nah, misalkan sebuah gas diisikan pada kotak tersebut, kemudian kotak itu ditutup yang rapat. Nah, jika sekarang kotak itu dipanaskan melalui api di bawahnya, maka temperatur dan tekanan gas dalam kotak yang akan naik. Pastikan tekanannya naik dan temperaturnya juga naik. Karena tutup kotak itu tetap atau konstan, maka inilah volume gas tidak berubah. Artinya volumenya adalah konstan atau tetap. Nah, kemudian pengertian dari calor spesifik pada tekanan konstan adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur satu satuan massa gas sebesar 1 derajat Celcius. Dan biasanya disimbolkan dengan CP atau KP. Ini adalah gambarannya. Misalkan sebuah gas itu diisikan pada sebuah kotak dengan tutup yang bergerak seperti ditunjukkan dalam gambar itu. Tutupnya bisa naik, bisa turun. Jika sekarang kotak itu dipanaskan melalui pengapian, maka temperatur dan tekanan gas
dalam kotak juga akan naik. Karena tutup kotak itu bisa bergerak, artinya bisa naik bisa turun, maka ia akan naik ke atas karena pengaruh dari tekanan dari atas. Pengaruh dari temperatur yang semakin meningkat. Karena tutup kotak bisa bergerak, maka sekali lagi ia akan naik ke atas. Nah, untuk mengatasi kenaikan tersebut, itulah gambaran dari tekanan tetap. Nah, ini adalah total kalor yang diberikan ke gas pada tekanan tetap. Cp tadi saya mengatakan adalah kalor pada P atau tekanan tetap. T-nya adalah temperatur, artinya T2 adalah temperatur pada keadaan kedua. T1 adalah temperatur pada titik atau keadaan pertama. M adalah massa gas. G adalah kalor total. Di situ apa yang konstan? P. Nah, para mahasiswa, harga CP, harga CV itu dari masing-masing gas, dari masing-masing komponen yang ada, yaitu gas, itu berbagai macam atau berbeda-beda. Salah satunya harga CP dan CV itu dipengaruhi oleh yang namanya temperatur. Misalnya udara pada temperatur sekian berbeda. Nah, dalam tabel ini harga CV dan CB dari 10 gas yang dalam keadaan temperatur antara 15 derajat sampai 20 derajat Celcius. Ini biasanya untuk mengerjakan perhitungan. Tidak mungkin orang itu bisa hafal dengan tabel-tabel seperti ini. Oleh karena itu dalam slide ini saya sampaikan kepada Anda. Nah, baiklah mahasiswa, ini dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kedua tentang gas ideal dan gas murni. Semoga dapat menjadi bahan belajar Anda pada termodinamika kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan saya tunggu jawaban Anda pada kuis pertemuan yang kedua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.